pagi yang cerah, di sunyi sepi, di kesepian Gunung Galunggung dengan udara yang segar, kita ingin sedikit merenung pada kesempatan ini tentang posisi kita sebagai makhluk yang telah mendominasi dunia sekitar 10.000 tahun yang lalu. Yang sebelumnya bahwa makhluk yang lain, saudara-saudara kita lebih tua, telah berada di alam ini. Kita lihat gunung yang begitu megah, mereka mungkin telah berada eksistensinya dengan kita miliaran tahun yang lalu. Kemudian hewan-hewan melata, hewan-hewan sel tunggal, dan lain sebagainya telah lebih dulu dari kita. Tapi Sang Pencipta telah memberikan kepada kita kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Yang ini sudah menjadi hakikat perenungan kita. Apa tujuan kita terlahir di dunia ini? Yang pertama yang harus kita renungkan adalah bahwa kita terlahir di dunia ini untuk menyembah kepada Sang Pencipta, untuk menyembah kepada Tuhan, Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ketika Sang Pencipta itu tidak disembah oleh makhluknya, tidak akan mengurangi kerajaan alam semesta Allahnya yang luas itu, tidak akan mengurangi sedikit. Dan walaupun kita menyembahnya, tidak akan menambah kerajaannya sedikit. Dan ini adalah sudah menjadi ketentuan bagi kita untuk menyembahnya, karena ini adalah kebutuhan kita. Kemudian yang kedua, apa misi makhluk yang telah mendominasi sekitar 10.000 tahun yang lalu, yang turun ke dunia ini? Yang kedua, kalau kita renungkan, adalah menjadi pengganti makhluk yang lain yang sebelumnya ada. Mungkin semisal dinosaurus, atau mungkin semisal makhluk lain yang telah sebelumnya ada di sini. Tapi Homo sapiens ini adalah makhluk yang sungguh sempurna dan mempunyai kecerdasan luar biasa, karena mempunyai akal, mempunyai konsen, mempunyai akal untuk bisa mendominasi alam ini. Dan semua yang lain tunduk kepada alam, kepada manusia, kepada makhluk ini. Semua bisa ditundukkan oleh makhluk ini yang bernama manusia ini. Oleh karena itu menjadi pengganti bagi makhluk yang lain yang sebelumnya ada di muka bumi. Dan semua mereka berkhidmat atau mereka tunduk untuk kepentingan manusia yang tujuannya tadi adalah beribadah kepada Allah. Bagaimana gunung yang tinggi bisa ditaklukkan, bagaimana lautan yang dalam bisa diselami, bagaimana antariksa yang hampa udara bisa menembus ke sana manusia, bagaimana perut bumi bisa diolah kekayaan alam. Dan alam ini, makhluk-makhluk yang lain, mereka ridho, mereka rela selama kita bersahabat. Tapi ketika kita tidak bersahabat, maka mereka bisa murka kepada kita. Timbul bencana, timbul banjir yang disebabkan oleh tangan manusia, timbul kebakaran hutan, timbul tanah longsor, kekeringan, global warming, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu merenungkan ini. Kemudian yang ketiga, kita harus menghayati, merenungkan apa hakikat penciptaan kita ini sebagai makhluk yang mendominasi sekitar 10.000 tahun yang lalu adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, untuk menjadi soko guru, untuk
menjadi pelindung untuk menjadi alam ini agar mereka bisa stabil, bisa sejahtera dengan kehadiran kita. Seekor hewan merasa nyaman dengan kita, tidak pernah takut. Kemudian makhluk-makhluk yang lain, gunung-gunung, tetumbuhan, binatang yang ada di laut, binatang yang ada di hutan, nyaman dengan kita karena mereka merasa tidak akan didolimi, tidak akan diganggu. Jangankan manusia, makhluk yang kecil pun tidak akan diganggu. Mereka merasakan rahmatnya dengan kehadiran kita. Kalau itu kita renungkan tiga hal tersebut, betapa indahnya dunia ini. Tidak akan ada kekacauan, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada bencana yang akibat